Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Imron dari kelompok 11. Di sini kami akan menjelaskan makalah tentang efisiensi, distribusi, dan pendapatan. Di dalam makalah kami terdapat 6 poin mengenai efisiensi, distribusi, dan pendapatan. Yang pertama yaitu ada implementasi efisiensi dalam perusahaan. Yang kedua ada efisiensi alokasi dalam Islam. Yang ketiga distribusi pendapatan. Yang keempat konsep Islam tentang sistem distribusi pendapatan. Yang kelima efisiensi distribusi pendapatan. Dan yang terakhir ada distribusi pendapatan dalam Islam. Yang masing-masing poinnya akan dijelaskan oleh kelompok kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 poin mengenai efisiensi distribusi dan pendapatan, yaitu tentang implementasi efisiensi dalam perusahaan dan juga efisiensi alokasi dalam Islam. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai poin pertama, yaitu mengenai implementasi efisiensi dalam perusahaan. Dalam perusahaan, usaha meningkatkan efisiensi umumnya dihubungkan dengan biaya yang lebih kecil untuk memperoleh suatu hasil tertentu, atau dengan biaya tertentu diperoleh hasil yang lebih banyak. Ini berarti bahwa pemborosan ditekan sampai sekecil mungkin, dan sesuatu yang memungkinkan untuk mengurangi biaya ini dilakukan demi efisiensi. Efisiensi ekonomi dinyatakan bila sumber daya yang digunakan sebaik mungkin untuk memaksimumkan tujuan tertentu. Produktivitas berkenaan dengan kegiatan produksi output dengan efisien secara khusus merujuk ke relasi antara output dan input yang digunakan untuk memproduksi output. Total efisiensi produksi adalah suatu titik di mana 2 kondisi dipenuhi untuk setiap campuran input yang akan memproduksi output tertentu. Tidak diperlukan input berlebih dari yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut. Untuk mencapai efisiensi produktif, biaya produksi perusahaan dalam pasar mestilah mencapai biaya produksi yang paling minim. Perusahaan yang ingin berkembang atau paling tidak bertahan hidup harus mampu menghasilkan produksi yang tinggi dengan kualitas yang baik. Hasil produksi yang tinggi akan mencapai apabila perusahaan memiliki efisiensi produksi yang tinggi. Akan tetapi untuk mencapai efisiensi yang tinggi juga tidak mudah, karena banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut antara lain dari tenaga kerja, mesin, metode produksi, pasar, dan bahan baku. Baik, kita beralih ke poin yang kedua, yaitu efisiensi alokasi dalam Islam. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, maka dapat dikatakan sebagai bagian dari integral agama Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan serta mengelola sumber daya agar mencapai falah atau target yang diinginkan, yang didasarkan pada prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang tercantum dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Dengan demikian, sangat jelas bahwa ekonomi Islam memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama, sehingga hal ini yang menjadi ciri yang paling utama membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis. Islam memandang bahwa merupakan segalanya bagi kehidupan. Akan tetapi apabila pemahaman tersebut diyakini seperti itu, maka pemahaman tersebut telah keliru, karena pada ekonomi Islam terdapat 2 dimensi yang terdapat pada materi atau harta.
yaitu dimensi material dan dimensi non material. Kedua dimensi yang tersebut, baik materi maupun non materi, terlahir atas nilai dasar atau value basic, meliputi kesatuan atau tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Untuk mencapai efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan, maka diperlukan peran pemerintah, karena hal ini akan menciptakan adanya faktor penghambat untuk terciptanya mekanisme pasar yang efisien serta distribusi yang adil. Dalam arti lain, pemerintah memiliki otoritas yang tinggi untuk menghapus hambatan tersebut yang diakibatkan ketidakmampuan atau kurang sadarnya masyarakat. Misalnya, permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat adalah penimbunan monopoli, oligopoli, dan kecurangan lainnya. Maka peran pemerintah harus ikut andil agar menjamin terciptanya kondisi yang mendukung mekanisme kegiatan ekonomi berjalan dengan adil, serta mendorong lahirnya moralitas yang dihiasi oleh sikap kejujuran, keterbukaan, dan keadilan untuk menghasilkan persaingan yang sehat. Dengan demikian, bukan hanya mekanisme suap dan kepentingan tertentu yang dekat dengan pemerintah, melainkan mewujudkan terbentuknya mekanisme distribusi yang adil bagi masyarakat luas, bukan jadi khayalan semata. Pada dasarnya, dalam ekonomi Islam memiliki dua sistem distribusi utama. Untuk itu, hal ini dapat diterapkan oleh pemerintah agar menciptakan kesejahteraan pada masyarakat. Dua sistem distribusi utamanya diantaranya yaitu yang pertama, distribusi komersial, membahas mengenai gaji, biaya sewa, biaya produksi, profit atau keuntungan baik pada pihak uang menjalankan usaha maupun pihak yang melakukan perdagangan melalui akad tertentu seperti menggunakan akad mudharabah dan akad musyarakah. Yang kedua yaitu distribusi yang bertumbuh pada aspek keadilan sosial masyarakat. Pada distribusi ini dilakukan dengan cara adanya aliran barang maupun jasa yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain tanpa meminta timbal balik dari pihak tersebut. Bukan hanya dilakukan oleh 1-2 orang saja, akan tetapi pada distribusi ini dapat dilakukan oleh negara. Misalnya, negara memberikan lahan tanah kosong untuk warganya yang tidak memiliki tempat tinggal dan lain sebagainya. Hal ini dalam istilah fikih dikenal sebagai iktok. Maka dari itu, dengan adanya dua mekanisme inilah ekonomi Islam menjamin akan terpenuhinya wilayatul al-qasam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Rosita. Saya akan memaparkan tentang distribusi pendapatan dan juga konsep Islam tentang sistem distribusi pendapatan. Baik, langsung aja yang pertama yaitu distribusi pendapatan. Distribusi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu distribution, yang berarti penyaluran. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi itu diartikan sebagai pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Nah, dari dua pengertian tersebut, distribusi juga bisa diartikan sebagai proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Ilmuwan ekonomi konvensional seperti Philip Kotler, beliau mendefinisikan bahwa distribusi adalah himpunan perusahaan atau perorangan yang mengambil alih hak atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa untuk berpindah dari produsen ke konsumen. Kemudian pendapatan. Nah, pendapatan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai hasil kerja atau usaha
Sedangkan dalam ilmu ekonomi itu diartikan sebagai nilai maksimum yang bisa dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Nah, definisi ini tentunya menitik beratkan kepada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumen selama suatu periode. Berkaitan dengan masalah distribusi, sistem kapitalisme itu dalam menyelesaikan kemiskinan dan kekurangan dalam suatu negara itu menggunakan asas dengan meningkatkan produksi dan memberikan kebebasan bagi para penduduk untuk mengambil hasil produksi atau kekayaan sebanyak yang mereka produksi untuk negara. Karena dengan demikian ekonomi itu hanya difokuskan kepada penyediaan alat untuk memuaskan kebutuhan secara makro, yaitu dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional atau national income. Karena dengan banyaknya pendapatan nasional itu, maka akan terjadi pendistribusian pendapatan dengan cara memberikan kebebasan memiliki serta kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat. Nah, asas distribusi yang diterapkan oleh sistem kapitalis ini akhirnya berdampak pada realita bahwa penguasa sebenarnya itu yaitu para kapitalis atau pemilik modal dan juga konglomerat. Jadi wajar saja jika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu lebih berpihak kepada para konglomerat atau para pemilik modal dan selalu mengorbankan kepentingan rakyat hingga terjadi ketimpangan atau ketidakadilan dalam pendistribusian pendapatan dan juga kekayaan. Selanjutnya yaitu konsep Islam tentang sistem distribusi pendapatan. Nah, pembahasan mengenai pengertian distribusi pendapatan itu tidak akan lepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut serta model instrumen yang diterapkan individu maupun negara, yaitu dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya. Nah, menurut Abdul Rahman yang dikutip IDRI, distribusi adalah suatu cara di mana kekayaan itu disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi, di mana faktor produksi tersebut itu memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat maupun negara. Nah, sebenarnya konsep Islam juga tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, di mana ukuran itu berdasarkan atas jumlah harta kepemilikan, tetapi bagaimana penggunaan potensi kemanusiaannya itu bisa terdistribusi, yaitu yang berupa penghargaan hak hidup dalam kehidupan. Nah, distribusi juga tidak akan mempunyai dampak yang signifikan jika tidak ada kesadaran antar sesama manusia dalam kesamaan hak hidup. Oleh karenanya, dalam distribusi pendapatan itu berhubungan dengan beberapa masalah. Yang pertama itu bagaimana mengatur adanya distribusi pendapatan. Yang kedua, apakah distribusi pendapatan yang dilakukan itu harus mengarah pada pembentukan masyarakat yang mempunyai pendapatan yang sama. Dan yang terakhir, siapa yang akan menjamin distribusi pendapatan ini di masyarakat. Nah, untuk menjawab masalah ini, Islam itu telah menganjurkan kepada umatnya untuk mengerjakan zakat, infak, dan sedekah. Kemudian, Baitul Mal akan membagikan kepada orang yang membutuhkan untuk meringankan masalah hidup orang lain, yaitu dengan cara memberi bantuan langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini Islam itu tidak mengarahkan distribusi pendapatan yang sama rata. Kata pemerataan dalam Islam itu adalah keadilan atas dasar maslahat, yaitu di mana antara satu orang dengan orang lain dalam kedudukan yang sama atau berbeda, mampu atau tidak mampu, itu harus bisa saling mengampuni, menghargai, dan menghormati peran masing-masing. Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro-Islam, karena pembahasan mengenai distribusi itu tidak hanya berhubungan dengan aspek ekonomi saja, namun berhubungan dengan aspek sosial dan aspek politik. Maka distribusi dalam ekonomi Islam itu
menjadi perhatian bagi para pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. Nah, keadaan ini juga berkaitan dengan visi ekonomi Islam, yaitu di tengah-tengah umat manusia itu lebih sering mengedepankan adanya jaminan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik. Nah, sejalan dengan keterangan tersebut, menurut Imam Muddin Wilyadi, Islam itu telah menggariskan mengenai bagaimana proses dan mekanisme distribusi kekayaan di antara seluruh lapisan masyarakat agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan. Nah, Islam juga mengarahkan mekanisme berbasis spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Nah, latar belakangnya itu karena distribusi kekayaan itu merupakan hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan membimbing manusia untuk menerapkan keadilan ekonomi yang dapat menyudahi kesengsaraan di muka bumi ini. Nah, hal tersebut itu akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut. Nah, ini merupakan fungsi dari menerjemahkan konsep moral sebagai faktor endogen dalam perekonomian, sehingga etika ekonomi itu menjadi hal yang sangat membumi untuk dapat mengalahkan setiap kepentingan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arin Hidayat. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit penjelasan mengenai efisiensi distribusi pendapatan. Efisiensi distribusi pendapatan menurut Wilyadi adalah perbandingan terbalik antara input usaha dan output, dan antara daya dan usaha atau antara ongkos yang dikeluarkan dengan kenikmatan yang dicapai. Jika pengorbanan yang dikeluarkan terlalu besar, maka dikatakan efisiensi tersebut tidak efisien. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pendapatan merupakan uang yang diterima oleh perorangan ataupun perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa. Dalam kegiatan distribusi dikeluarkan biaya-biaya yang dalam hal ini menurut basis swasta 1991, biaya distribusi untuk di saluran distribusi tidak langsung tersebut antara lain yaitu biaya penjualan, biaya pengangkutan, dan biaya penggudangan. Selanjutnya yaitu distribusi pendapatan dalam Islam. Pendapatan menurut ahli ilmu ekonomi adalah setiap kegiatan yang menyalurkan barang dan jasa, tidak terlepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut. Dalam menentukan sumber-sumber maupun cara pendistribusian pendapatan, dan juga sebetulnya konsep Islam tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, di mana ukuran berdasarkan berdasarkan atas jumlah harta kepemilikan, tetapi bagaimana terdistribusi penggunaan potensi kemanusiaannya. Untuk itu, dalam menanggapi laju perkembangan pemikiran ini, yang dapat dilakukan adalah mengubah cara pola pikir dan pembelajaran mengenai nilai Islam dari yang terfokus perhatiannya ke materialistiknya kepada tujuan yang mengarahkan kesejahteraan umum berbasis pembagian sumber daya
dan resiko yang berkeadilan untuk mencapai kemanfaatan yang lebih besar bagi komunitas sosial. Dari bahasa normatif di atas, etikonomi untuk distribusi pendapatan atas hak kepemilikan materi atau kekayaan dalam Islam mencerminkan beberapa hal. Yang pertama yaitu pemberlakuan hak kepemilikan individu pada suatu benda tidak menutupi sepenuhnya akan ada hak yang sama bagi orang lain. Yang kedua, negara mempunyai otoritas kepemilikan atas kepemilikan individu yang tidak bertanggung jawab terhadap hak miliknya. Yang ketiga yaitu ada hak kepemilikan orang lain dalam hak kepemilikan harta. Yang keempat yaitu konsep kongsi dalam hak yang melahirkan keuntungan materi harus merujuk pada sistem bagi hasil. Yang kelima, yang terakhir yaitu dalam hak kepemilikan berlaku sistem konsep takaful atau jaminan. Distribusi pendapatan dibagi ke dalam dua konteks, yaitu satu, konteks dalam konteks rumah tangga akan sangat terkait dalam terminologi sodako. Di sini bukan berarti sodako dalam konteks pengertian bahasa Indonesia, karena sodako dalam konteks terminologi Al-Quran dapat dipahami dalam dua aspek, yaitu sodako wajibah yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga. Yang kedua yaitu sedekah nafilah yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan. Yang kedua yaitu distribusi pendapatan dalam konteks negara. Prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun atas nilai moral Islam menjalankan kepentingan distribusi pendapatan secara adil. Untuk hal tersebut, pembahasan berikut akan mengarah kepada kajian pengalaman pemerintah Islam dalam mengelola sumber daya manusia dan alam agar tetap menciptakan nuansa pasar terbuka, terutama keterkaitan dengan struktur produksi dan dinamika tenaga kerja, yaitu melalui pengolahan sumber daya dan kompetisi pasar dan redistribusi sistem. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Distribusi pendapatan dalam konteks negara. Prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun atas nilai moral Islam menjalankan kepentingan distribusi pendapatan secara adil. Untuk hal tersebut, pembahasan berikut akan mengarah kepada kajian pengalaman pemerintah Islam dalam mengelola sumber daya manusia dan alam agar tetap menciptakan nuansa pasar terbuka, terutama keterkaitan dengan struktur produksi dan dinamika tenaga kerja, yaitu melalui pengolahan sumber daya dan kompetisi pasar dan redistribusi sistem. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.